Persaudaraan bukan sekedar sebuah komunitas yang ada dalam lingkaran kehidupan kita. Persaudaraan memiliki makna bahwa manusia mau hadir bagi sesamanya. Menjadi saudara berarti bersedia untuk menyatakan perhatian, peduli, menghormati, menyadari bahwa diri kita sejajar dengan orang lain. Dan kesediaan untuk berbagi, walau tidak saling mengenal. Itulah persaudaraan yang harus dibangun dalam kehidupan kita bersama saat ini. Di tengah kehidupan yang serba egois, kita diingatkan oleh cinta kasih Kristus yang menyatakan kepedulian kepada umat manusia. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan hati kita untuk terus membangun persaudaraan yang indah. Mari kita hayati cinta kasih Kristus kepada kita yang telah berkenan hadir ke dalam dunia dengan menyanyikan Kidung Jemaat 109 ayat 1 dan 2. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Itulah yang akan membimbing dalam rangkaian ibadah Natal pada hari ini. Bersama-sama kita akan memuji memuliakan namanya di hari Natal ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 118 bait 1, 2, dan 3, sungguh mulia. Dalam kebersamaan, kecewa sering menghampiri. Sakit hati tak dapat dihindari. Hingga akhirnya, luka menjadi bagian yang harus dialami. Kita nyanyikan KJ 467 ayat 1. Hidup seringkali diwarnai dengan kecewa dan iri hati, sehingga menimbulkan tutur kata negatif dan sikap melukai orang lain. Kita nyanyikan KJ 467 ayat 2.
hadapan-Mu, kami mengaku atas semua kesalahan kami. Ya Tuhan, ampunilah dan sucikanlah kami. KJ 467 ayat 3. Tuhanku bila hati kawanku. Bagi setiap kita yang mau menyesali dosa, maka kita diberikan damai sejahtera sebagaimana dinyatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 99 bait 1 dan 2, Kita Sorga Bergema. Kita surga bergema, bagi Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta pemakluman kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging digenang, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri menerima sapaan Tuhan melalui berita Natal pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Allah Juru Selamat kami yang telah hadir di tengah dunia, yang menyatakan dirinya menjadi Yesus Kristus, yang hari ini kami peringati kelahirannya. Kami bersyukur dan bersukacita oleh karena kebaikan Tuhan yang memanggil kami untuk mendengar pesan Natal pada hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus yang menguasai kami supaya apa yang kami dengarkan, kami renungkan menjadi bekal dalam kehidupan keseharian kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Natal tahun ini saya mengambil tema dan bacaan sebagaimana yang
sudah ditetapkan oleh PGI dan KWI dengan tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Diambil dari bacaan 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. 1 Petrus 1 ayat 22 saya akan membacakan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya berharap sukacita Natal ada di tempat kita masing-masing, di dalam hati kita masing-masing, sehingga Natal tahun ini walaupun masih dalam suasana pandemi, kita tetap dapat merasakan sukacita itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap tahun kita pasti memperingati Natal. Pertanyaan saya, pernahkah kita merenungkan mengapa Allah harus hadir di dalam diri Yesus dan lahir melalui perempuan yang bernama Maria datang ke dunia? Apakah tidak ada cara lain? Tentu saja kalau kita mau merenungkan, kita bisa menjawab dalam keyakinan kita Allah bisa melakukan hal apa saja. Tapi ketika Allah menyatakan dirinya melalui Yesus dan hadir ke dalam dunia, karena sebenarnya Allah hendak menyatakan bela rasanya kepada manusia. Apa yang disebut dengan bela rasa? Dalam bahasa Inggris disebut dengan compassion. Apa sih sebenarnya bela rasa itu? Bela rasa itu adalah rasa simpati terhadap penderitaan sesama yang dinyatakan dengan keinginan menolong. Jadi bukan hanya merasakan apa yang dirasakan orang lain, tetapi bela rasa ada tindakannya. Jadi ketika merasakan orang lain mengalami penderitaan, maka kemudian ada keinginan untuk menolong. Itulah yang disebut dengan bela rasa. Ketika umat manusia telah jatuh ke dalam dosa, Allah berbela rasa kepada manusia, kepada seluruh umat. Bukan hanya merasakan apa yang dirasakan oleh umat, tetapi ada sebuah tindakan untuk menolong, maka dia hadirlah ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan dalam pesan Natal KWI dan PGI tahun 2021 sebagaimana yang tadi sudah saya baca, 1 Petrus 1 ayat 22. Apa sih yang menjadi latar belakang bacaan atau surat ini disampaikan?
1 Petrus ini merupakan surat yang ditujukan kepada jemaat Kristen di Asia Kecil yang pada waktu itu sedang menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Surat ini merupakan sebuah nasihat apa yang harus dikerjakan oleh jemaat Kristen di Asia Kecil manakala mereka sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan. Jelas dan konkret nasihatnya, yaitu mereka harus memiliki rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas, walaupun mereka bukan sedarah dan sedaging. Mereka ada di tempat itu sama-sama sebagai perantau yang kemudian harus mengalami kondisi yang tidak menyenangkan. Maka dalam kondisi itu janganlah terpecah belah satu dengan yang lain. Walau bukan saudara, sedarah, dan sedaging, tetapi mereka adalah saudara di dalam Tuhan. Maka surat ini memberikan nasihat supaya mereka menyatakan cinta kasih dengan segenap hati dan mengamalkan persaudaraan yang tulus ikhlas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih makna Natal bagi kita dalam kondisi sekarang ini? Bukankah kita juga mengalami hal yang sama, walaupun berbeda masalahnya? Sama kita mengalami penderitaan. Akibat adanya pandemi pasti tidak ada yang tidak mengalami penderitaan, semua mengalami. Nah, di dalam kondisi yang demikian kita diingatkan supaya kita membangun persaudaraan, bukan memecah belah. Natal itu wujud bela rasa. Kalau kita benar-benar merayakan Natal, berarti hidup kita harus berbela rasa kepada orang lain. Hidup kita harus menyatakan kasih yang sungguh-sungguh. Jangan sampai kemudian kita mengatakan bahwa kita ini saudara di depannya orang itu, tetapi di belakangnya justru ngelek-elek kita, ngelek-elek orang itu, menjelek-jelekan. Maaf pakai bahasa Jawa kadang-kala. Kalau seperti itu bagaimana kita bisa mewujudkan Natal itu? Natal itu adalah sebuah sikap yang bela rasa, yang menyatakan cinta kasih kepada setiap orang, siapapun mereka. Itulah sebabnya cinta kasih Kristus yang sudah nyata dalam hidup kita harus kita nyatakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Dalam kondisi sama-sama menderita, jangan kita memecah belah. Tetapi bagaimana kita menyatakan kasih? Bagaimana kita mewujudkan kebaikan-kebaikan? Kemudian yang kedua, betul kita memang mengalami penderitaan. Betul memang hidup kita tidak mudah, susah. Tetapi ketika ada orang yang memang betul-betul membutuhkan, apakah kita akan menutup diri? Di mana Natal itu? Orang berpesta pora, orang mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya untuk berpesta Natal. Apakah itu yang dikehendaki Yesus?
Jangan-jangan ketika orang berpesta-pesta, mengumpulkan uang untuk bersenang-senang, Yesus justru menangis. Natal bukan itu. Natal itu adalah wujud cinta kasih Kristus yang berbela rasa kepada manusia. Dan itu yang harus kita nyatakan dalam hidup kita. Tidak ada artinya kita mengatakan menjadi pengikut Kristus, tetapi ketika kita merayakan Natal kita tidak berbela rasa. Ketika kita merayakan Natal justru kita memecah belah kondisi yang ada. Itulah sebabnya mari kita bersama-sama di tengah kehidupan yang tidak mudah ini, hidup kita selalu digerakkan. Gerakkan untuk membangun persaudaraan yang mau berbela rasa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga Natal itu bukan hanya peringatan ritual. Natal itu harus konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita rayakan Natal melalui kehidupan kita yang konkret. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita satukan hati di dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, dikala kami memperingati Natal dalam kondisi yang tidak mudah untuk kami lalui, pesan Natal tahun ini mengingatkan kepada kami, apapun kondisi kami harus terus meneladani cinta kasih Kristus yang menggerakkan kami untuk membangun persaudaraan yang berbela rasa kepada setiap orang yang kami jumpai, sehingga kami tidak akan memecah belah kondisi yang ada dalam kehidupan ini. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk menyatakan Natal dalam tindakan konkret, bukan hanya dalam sebuah peringatan ibadah, tetapi yang terlebih lagi adalah bagaimana Natal itu mewujud dalam hidup kami.
Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, agar kami dapat menyatakan hal itu dalam kehidupan keseharian kami. Di tengah kondisi pandemi, kami tetap berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Terlebih ketika saat ini pun juga masih harus terus berjuang melawan pandemi yang ada. Tuhan memberkati seluruh elemen di tengah bangsa dan negara ini demi kehidupan yang terus diupayakan sehat dan juga dapat dilalui dalam segala macam aspek kehidupan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, berkatilah mereka semuanya, agar apa yang dilakukan itu untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kami sebagai rakyat yang masih terdampak oleh karena pandemi ini, sehingga kami harus menghadapi berbagai macam pergumulan. Tuhan pun memberkati kami semuanya supaya kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Kami berdoa juga untuk keberadaan Jemaat Philadelphia yang sampai dengan bulan Desember ini masih harus mengikuti ibadah secara online. Tuhan pun juga terus memberikan pemahaman kepada setiap kami untuk melihat karya Tuhan melalui apa yang harus kami jumpai dalam kehidupan ini, termasuk di dalamnya ketika Tuhan masih mengizinkan kami beribadah di tempat kami masing-masing. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus bergumul dengan sakit penyakitnya. Berkat Tuhan senantiasa tercurah atas mereka dalam perjuangan dan kegigihan untuk mendapatkan kekuatan serta kesehatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Mariman, Bapak Suratijo, Ibu Anom Wahyuni, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Paina Teguh Tri Raharjo, dan juga saudara-saudara kami lain yang membutuhkan kesehatan. Kiranya Tuhan terus menjamah dengan tangan kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus bergumul dengan berbagai macam pergumulan, baik ekonomi, sosial, dan juga hal-hal lain di tengah pekerjaan yang harus dilakukannya. Berkat Tuhan tercurah atas kami semuanya supaya melalui apa yang kami alami, kami semakin dapat merasakan bagaimana Tuhan terus menopang kami. Kami berdoa untuk pergumulan Jemaat Philadelphia dengan segala apa yang harus dikerjakan dalam memenuhi panggilan gereja. Tuhan kiranya juga memberkati kami semuanya. Tuhan juga menolong kami di dalam kami mengupayakan dapat melewati hari-hari yang tidak mudah di tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang sedang bergumul terkait dengan apapun juga. Tuhan juga menolong dan menguatkan supaya keluarga-keluarga yang sedang bergumul tetap mendapatkan peneguhan dan juga kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk Febri, berikan kesehatan, pengendalian diri, agar dapat melewati hari-harinya penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Anak-anak kami dalam masa studi mereka yang juga belum bisa sepenuhnya mengikuti tatap muka, anugerah Tuhan senantiasa kami harapkan untuk mereka. Inilah doa harapan kami kepadamu Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Surga, dikuduskanlah nama
kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dia telah lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan, sebagaimana para majus kala itu. Dasar persembahan diambil dari Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 119 bait pertama dan kedua, Hai dunia bergembiralah. Bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Mari kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dari pagi hingga saat ini Tuhan telah memberikan berkat dan pertolongan pada kami, sehingga kami bisa mengadakan aktivitas pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini ya Tuhan, di dalam kami mengadakan ibadah memperingati datangnya kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Kiranya Tuhan membuka hati kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami bisa memaknai akan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Pada kesempatan yang indah ini kami bersukacita
untuk beribadah. Dan dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami membawa persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang, merupakan berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima. Oleh karena itu, terimalah persembahan ini Tuhan, sucikan dan berkati, sehingga persembahan ini dapat menjadikan sarana di dalam kami memuliakan dan memuji nama Tuhan. Dan apabila di dalam kami mempersembahkan persembahan ini ada kekurangan kami, ada cacat celah kami, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah tema Natal tahun ini senantiasa menginspirasi kita untuk selalu membangun persaudaraan dalam kehidupan kita tanpa memandang siapa mereka. Itulah yang dikehendaki Kristus ketika Dia datang ke dalam dunia. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 101 bait 1 dan 2, kita nyanyikan dengan sukacita, alam raya berkumandang. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita menerima berkat-Nya. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas saudara semuanya sekarang ini dan sampai selama-lamanya.